Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah anak-anak, Bu Guru mau tanya dulu, apakah anak-anak sudah melaksanakan pembiasaan disiplin sebelum belajar? Apakah anak-anak sudah mandi pagi? Apakah anak-anak sudah berpakaian rapi? Apakah anak-anak sudah sarapan? Tentunya sudah ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar dalam pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran. Marilah berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis ekosistem dan simbiosis. Yang kedua, anak-anak dapat mengenali teks non-fiksi dan membuat teks non-fiksi. Yang ketiga, anak-anak dapat mengenali tarian tradisional Turuk Langgai dan properti yang dikenakannya. Sebelum dilanjutkan, mari kita nyanyikan lagu terlebih dahulu agar lebih semangat. Judul lagunya Belajar Ekosistem. Pada hari ini kita belajar bersama tentang jenis-jenis ekosistem darat kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, hutan, sungai, padang rumput, gurun dan lainnya. Hai, ayo kita belajar. Ayo kita bergembira. Ayo kita belajar. Ayo kita bergembira. Anak-anak, dengan memperhatikan gambar macam-macam ekosistem ini, kalian tentu dapat membayangkan bahwa di dalam hutan terdapat hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan saling berinteraksi sehingga terbentuklah rantai makanan. Nah, coba apa rantai makanan itu? Iya, betul. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu, di mana tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Nah, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai, hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdempetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Rombongan jangkrik yang sedang berpesta ternyata mengundang tamu lain. Para katak bergabung, bukan untuk memakan rumput, tapi mengincar para jangkrik yang sedang berkumpul. Perlahan tapi pasti, para jangkrik itu dilahap oleh katak. Mereka memakan para jangkrik dengan sangat rakus. Setelah kenyang, katak itu pergi, melompat-lompat dengan gembira. Gerakan sang katak ternyata menarik perhatian seekor ular. Dengan gerakan halus tanpa suara, ular itu mendekati sang katak. Tanpa disadari oleh sang katak, ular itu sudah di dekatnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, ular itu langsung menyerang dengan gigitan berbisa. Katak mencoba melepaskan diri, tapi gigitan sang ular sangat kuat. Ditambah bisa yang disuntikan ular itu telah menyebar ke tubuhnya dan sang katak semakin lemah. Akhirnya ular itu melahap sang katak tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Selesai menelan katak itu, sang ular merasa kenyang. Ia merayap lambat menyusuri jalan.
Tujuannya adalah untuk pulang ke sarangnya di dalam lubang tanah. Di tengah perjalanan, seekor elang terbang mengawasinya dari udara. Ular itu menyadari bahaya yang mengancam. Ia mempercepat lajunya, berharap bisa masuk ke lubang untuk sembunyi. Tapi tiba-tiba elang itu menukik tajam menuju ke arah ular yang tengah bergerak cepat. Bak sambaran petir, elang itu menyerang dan mencengkeram tubuh ular menggunakan kakinya yang kuat. Sang ular mencoba menyelamatkan diri. Akhirnya, ular itu menyerah dan sang elang menang. Dengan paruhnya yang tajam, sang elang memakan ular hasil tangkapannya. Elang itu melanjutkan hidupnya untuk beberapa waktu ke depan, hingga tiba saatnya ia mati, terbaring tak berdaya di tanah. Bangkai elang membusuk, mengundang para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, telur lalat menetas, dan para belatung menguraikan bangkai elang itu. Dari sisa bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Angin menebarkan benih, dan tunas-tunas rumput tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang mati, tapi itu bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam.